Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Mana suaranya? Selamat tahun baru. Iya, semangat dong kita JDR ya, Jaringan Doa Regional DKI, bersama dengan Jaringan Doa Kategorian ya. Kita terima kasih kepada Ibu Yolanda yang setia menyediakan rumahnya. Ini udah ke tahun ketiga ya kalau nggak salah kita mengadakan di sini. Untuk berkat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita akan acara kita adalah acara syukur untuk tahun 2025 yang sudah kita masuki. Dan tentunya kita juga ingin berfellowship satu sama lain ya, berkabar-kabar apa saja yang sudah dialami sepanjang tahun yang lalu, hingga kita perlu semangat memasuki tahun 2025 ini. Nah, kita akan beribadah singkat saja. Nanti ujian akan dipimpin oleh Pak John, ya. Lalu firman Tuhan nanti oleh Bapak Pendeta Elisa Daniel. Dan tentunya nanti kita akan menikmati juga hidangan makan yang sudah disiapkan. Jadi ya kita menikmati persekutuan kita pada pagi hari ini dengan sukacita. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, saya serahkan kepada Pak John. Dan televisinya apakah bisa dikecilkan atau suaranya dikecilkan? Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami mengucapkan Tuhan, kami anak-anakmu, hamba-hambamu di dalam persekutuan Jaringan Doa Regional DKI berkumpul bersama-sama untuk menaikkan syukur kami sudah memasuki tahun yang baru ini. Tuhan, berkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Mengurapi kami, kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu memimpin kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan yang kami bawa hari ini ke hadapan-Mu, biar itu menjadi penyembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan, sertai mereka tibakan dengan selamat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah persekutuan gathering JDR pagi hari ini. Ya, mari kita arahkan hati kita akan memuji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami akan masuk di dalam persekutuan kami sekali ini. Biarlah Tuhan teruskan kami, ya, memimpin kami Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu ke situ boleh ya? semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu
Anugerah
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya pujian, kemuliaan hanya itu. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Kita akan dengar kembali bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Amin. Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah kebenaran dan jalan kehidupan. Ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya.
Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan sekali lagi mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Nah, dulu saya lewat DDR bangsa kita akan Penampaan. silakan dulu. Ada penampaan. Tenang Pak Iman. Sebentar Pak Iman, jangan pergi. Terima kasih Pak. Sukacita yang luar biasa telah dirasakan. Bagaimana kami bisa disebut pada pagi hari ini. Yang percaya Tuhan. Tuhanku melakukan yang kau inginkan. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan aku melakukan yang kau ingin pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berkah. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Aku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Itulah dasar hidupku yang berdalam. Terhubung denganmu,
mengawali tahun 2025, jaringan doa regional kami boleh berkumpul hari ini Tuhan. Biarlah pagi menjelang siang hari ini ada landasan firman-Mu seperti pujian yang sudah kami sampaikan di hadapan Tuhan. Kami butuh bekal firman-Mu untuk menuntut perjalanan JDR sepanjang 2025. Kami tahu firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Firman-Mu menjadi penuntun dalam perjalanan iman kami. Bahkan sebagai pendoa-pendoa, kami butuh direction dari Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami lihat, berlandaskan firman-Mu. Itu sebabnya bicara untuk kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya percaya bisa lebih keras lagi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Ini masih ada pernik-pernik Natalnya, senang sekali. Kayaknya kita mau tiap hari di sini supaya bisa merayakan Natal. Cuman saya mau tanya, dari tadi kita mau ini nastarnya sudah ada. Biasanya kalau di orang Sulawesi Utara, Manado, di mejanya itu ada toples minimal 12 toples. Kenapa? Ya cocok loginya 12 suku bangsa Israel. Jadi biasanya ada makanan tersusun. Wah ini masih lewat, masih Manado belum lewat. Masih. Nanti ada kunci tahun, istilah orang itu ada kunci tahun, gitu ya. Lagi di Cibubur kok tetangga dengan Kalamuan. Ya puji Tuhan. Dan senang sekali ketemu lagi dengan para pendoa. Saya lihat dari sini dalam pandangan iman, saya lihat di atas Bapak Ibu ada mahkota-mahkota. Kami sedang berhadapan dengan para pendoa-pendoa yang luar biasa. Semoga saya nggak salah melihat gitu ya kan. Jadi pendoa-pendoa orang yang memiliki kedekatan bukan hanya secara emosional, tetapi kedekatan secara spiritual dengan Tuhan. Yang setuju saya katakan amin. Saya paling tidak sedikit banyaknya Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki kepekaan ketajaman spiritual untuk melihat rancangan Tuhan untuk bangsa kita sepanjang tahun 2025. Saya nggak mau bilang nubuatan. Saya mau bilang ada begitu banyak orang mulai memprediksikan tentang apa yang terjadi di sepanjang tahun 2025. Ada prediksi yang mendatangkan hal-hal yang memberikan rasa nyaman dan rasa sukacita. Tetapi ada prediksi yang memberikan sebuah kekhawatiran dan kecemasan dan ketakutan. Bahwa akan ada kegoncangan, bahwa akan ada bencana. Sebenarnya semua yang diprediksikan sebenarnya sudah dituliskan di dalam Alkitab. Nubuatannya sudah jelas. Bahwa akan ada masa-masa yang sukar, akan ada bencana, akan ada sakit penyakit, akan ada peperangan, secumpak gandum sedinar, dan segala bentuk akan terjadi. Nubuatannya sudah jelas. Tetapi berita baiknya adalah orang percaya, orang benar bersinar seperti cahaya rembulan tengah hari. Jadi kayak kita sekarang nggak tahu tuh harga cabai berapa, yang penting nanti kita makan banyak-banyak. Pokoknya karunia menikmati saja gitu kan Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu siapa yang bikin itu. Ada apa nada, ada lapis. Lapisnya itu ada 12, harus ada 12 lapis supaya sesuai dengan Alkitab, 12 suku bangsa Israel. Lantas pitanya itu harus ada berapa ini? 40, seperti tokoh-tokoh kata dalam 40 penulis kitab. Ya pokoknya cocok logi semua lah. Gitu, dan ada satenya itu ada 144 tusuk. Seperti 144 ribu orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang dikuduskan. Banyak sekali. Soalnya saya sambil khotbah nyium aroma ini mengganggu konsentrasi saya. Bolehkah saya serba salah, saya duduk berdiri di sini, saya memandang ke sana terus. Tapi kalau saya di sana godaannya lebih kuat, daya tariknya untuk nyomot. Pencobaan ini memang berkumulatif. Bersyukur ini pendoa, doakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan supaya saya tidak terpengaruh dengan sana. Yang kita lihat Alkitab kita,
Yang bawa Alkitab, yang nggak bawa juga nggak apa-apa, tetap masuk surga Bapak Ibu. Ya, handphone kudus Bapak Ibu sekarang kita lihat Injil Matius pasal yang kedua dari ayat yang pertama, sama-sama kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya mau bicara tentang orang Majus. Tapi seringkali kita berbicara tentang orang Majus berangkat hanya dari Injil Matius. Padahal kisah orang Majus sudah dicatatkan di dalam kitab Daniel. Hanya bedanya di situ tidak memakai kata Majus, tapi memakai bahasa yang lain, Magos atau para cendekiawan. Jadi memang benar orang Majus dilahirkan di daerah wilayah timur, daerah Persia atau daerah Babilonia, di mana kelompok ini adalah kelompok yang dipersiapkan oleh Daniel untuk melihat sebuah kedatangan raja. Dalam kitab Daniel menuliskan ada sebuah nubuatan dari kitab Daniel. Nah, kelompok ini mulai belajar untuk menyelidiki tentang bagaimana melihat tanda-tanda zaman. Mereka adalah astronom, mereka juga orang arkeolog, mereka orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar, orang kaum intelektual yang mampu untuk melihat. Tapi kalimat firman Tuhan dalam kata yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan. Nah, beda, bukan sebelum Yesus dilahirkan, tetapi sesudah Yesus dilahirkan. Nah, seringkali ada sebuah kekeliruan dalam sebuah drama Natal. Saya mau kritisi ini. Banyak kali orang Majus dianggap 3 orang, gitu ya, karena 3 benda, emas, kemenyan, dan mur. Setelah itu orang Majus datang di kandang. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam pasal yang kedua dari ayat yang ke-10 dikatakan orang Majus itu datang ke rumah, bukan ke kandang. Ada sedikit mengkritisi. Tapi berbeda sekali dikatakan ketika orang Majus itu datang, dia menjumpai anak, bukan bayi lagi. Gitu ya. Kalau baca di situ pasal yang kedua ayat yang ke-10. Bandingkan dengan pasal yang kedua dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-16, di sana dikatakan bahwa para gembala datang ke kandang itu menjumpai bayi, dan juga dia melihat bayi itu di atas palungan. Beda. Jadi jangan diri sama gembala-gembala. Gembala yang lebih buruk dari Tuhan Yesus. Jadi orang Majus nanti setelah Yesus dilahirkan baru orang Majus datang. Ada sedikit perbedaan. Tapi drama-drama yang kita sering kali lihat, orang Majus dan para gembala datang di kandang. Drama ini kan begitu kan saudara. Orang Majus datang di kandang, para gembala datang di kandang. Bahkan ada drama yang mengatakan bahwa ini datang bersamaan lagi saudara. Kayaknya mereka mau bikin arisan. Ya sutradaranya siapa yang kita tanya coba sama kayak Atif kan sedikit kita sedikit mengatakan ayat itu. Sekolah minggu. Tetapi yang antiknya adalah orang Majus ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia dari Persia. Kenapa dikatakan dia dari Persia? Dipastikan dari Persia dengan penampilan pakaiannya. Jadi suatu ketika Ratu Helena datang ke Yerusalem dan dia membumi hanguskan seluruh dari sekian banyak situs-situs yang ada di Israel. Maka situs yang mendekati akurasi 99% kata-katanya ini satu gitu deh. Yang lainnya itu bergeser, diperkirakan. Bahkan sampai Bapak Ibu juga mungkin akan bingung. Nanti kalau ke Yerusalem ada makam kudus, ada lagi Gadentok. Yang satu dan Protestan, yang satu Katolik, yang mana yang benar? Wah, jadi perdebatan terus nggak tahu. Nanti kita tanya Tuhan Yesus nanti di mana. Jadi kita ketemu di surga, baru kita mulai tanya yang benarnya yang mana. Jadi semuanya diperkirakan. Kenapa hanya Bethlehem yang dikatakan akurasinya 99%? Karena seluruh Yerusalem itu dibumi-hanguskan oleh Ratu Helena. Dan Yerusalem dibangun 3 kali dalam sebuah pembangunan. Dalam sebuah pembangunan itu terjadi perluasan 3 kali. Sebenarnya kalau totalnya ada 5 kali pembangunan, 3 kali total untuk pembangunan keseluruhan, yang 2-nya itu renovasi untuk pengembangan tempat. Kenapa tahu? Ini jangan-jangan arsiteknya TNI. Enggak, saya cuma baca saja di artikel-artikel Bapak Ibu. Kebetulan saya disuruh ada surga Israel, sudah saya datang ke Israel. Jadi apa mau jualan tahu, tapi ternyata di sana nggak bisa jualan tahu.
kembali lagi bahwa akhirnya orang-orang Majus ini, gambar orang Majus ini terpampang ya dalam relief, sehingga Ratu Elena kaget melihatnya bahwa jadi Betlehem. Sejak itu maka Betlehem tidak dihapuskan, tidak dibunuh hangus. Selain itu semua dihapuskan. Yang menarik dari orang Majus, dia dari timur. Diperkirakan perjalanan dia menempuh waktu 1 tahun lebih. Kenapa 1 tahun lebih? Karena setelah orang Majus datang, setelah itu dia meninggalkan Yerusalem atau meninggalkan Betlehem, maka terjadi pembantaian kepada anak-anak di bawah usia. Sehingga diperkirakan hari itu adalah perjalanan orang Majus itu menempuh hampir 2 tahun, sebuah perjalanan yang tidak mudah. Yang pertama, ada sebuah tantangan yang dihadapi oleh orang Majus. Ini 3 kelompok yang tak mudah. Yang satu kelompoknya dia membawa emas, yang satu kelompoknya dia membawa kemenyan, yang satu kelompoknya membawa mur. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika benda ini sampai detik hari ini, setiap kali pelantikan raja-raja, maka ketiga benda ini pasti ada. Sampai hari ini. Bahkan ketika pelantikan seorang paus, ketiga benda ini harus ada. Emas, kemenyan, dan mur. Yang luar biasanya, bertiga benda ini juga kualitas terbaiknya itu adanya di Indonesia. Yang pertama, emas terbaik di dunia adanya di Papua. Lantas kemenyan terbaik adanya di Dalam Sambut, bahkan dalam orang ini banyak yang di sini. India. India. Oh, Ina. Ina. Mama lah. Tolong sambut ya, karena saya pulang dan saya bisa makan. Berapa di India ada? Di India juga ada kemenyan. Ya, tapi yang terbaik Bapak nggak usah komen saya. Bukan menjelaskan, karena kan ibu ngajar. Saya jelaskan gitu. Jadi ada 3 negara penghasil kemenyan terbaik di dunia. Salah satunya Indonesia terbaik. Ada 3. Dan hebatnya bukan berarti saya mau bilang. Entah dibilang cocok logi, tapi secara ketika saya ikut pendidikan sama Rick ajari tentang. Jadi di Israel itu ada 12 pintu gerbang. Sekalipun sebenarnya 8 pintu gerbang yang terbuka. Cuma dibilang ya udah 12, cocoknya dengan 12 suku bangsa Israel. Padahal di seluruh Yerusalem itu hanya 8. Kalau baca di Yeremia itu 8 pintu gerbang sebenarnya yang terbuka. Lantas 2 pintu gerbangnya itu kalau ditarik garis diagonal Bapak Ibu menuju ke Indonesia. Yang pertama pintu gerbang emas. Pintu gerbang emas Golden Gate itu kalau ditarik garis diagonalnya di Papua. Saya nggak tahu apakah ini cocok logi atau benar. Pintu gerbang emas di ujungnya provinsi penghasil emas terbaik di dunia. Kalau saudara mau menafsirkan seperti apa. Tapi pintu gerbang emas provinsi terbaik, penghasil emas terbaik di dunia. Di bawah daripada Golden Gate itu ada namanya Bethany Gate. Bethany Gate kalau ditarik garis diagonalnya ujungnya sungai. Nah, Bethany itu bicara tentang rempah-rempah. Sehingga tahu apakah kebetulan Indonesia negara penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Lantas ada satu benda lagi yang tadi dikatakan mu. Dan terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu Tuhan, oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Elisa Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus Tuhan, para anak-anak Tuhan, para pendoa-pendoa, semuanya akan dibangkitkan Tuhan. Merindukan terjadi Tuhan yang jiwa-jiwa, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh muka bumi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ini waktunya Tuhan. Tuhan sedang melawat umat-Mu Tuhan. Tuhan sedang mencurahkan roh kehausan dan kelaparan akan kebenaran di atas seluruh muka bumi Tuhan. Karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Tuhan akan bekerja luar biasa lewat anak-anak-Mu Tuhan, lewat para misionari-misionari yang ada Tuhan. Kau urapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus yang Bapa. Bagi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus. Biar kekuatan Roh itu mengalir dalam setiap hati kami, dalam setiap para pendoa-pendoa, setiap anak-anak Tuhan, setiap para misionari, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh mancanegara Tuhan. Biar terjadi lawatan Allah, Tuhan, terjadi
kemanapun mereka berjalan, dan kepada siapa selanjutnya akan diutus berbagai-bagai orang Tuhan, akan diutus ke seluruh mancanegara Tuhan yang ada di dunia ini ya Bapak. Saya percaya ini waktunya kegerakan Allah terjadi, hujan Allah terjadi, hujan kebangunan rohani dicurahkan di atas seluruh muka bumi, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan atas muka bumi ini. Nama Tuhan saja dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah Bapa, di dalam nama Yesus terjadilah. Engkau nyatakan itu menjadi kenyataan. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak berkati. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami, pujian kami. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan, Raja kami, Kau segalanya bagi kami. Engkau yang layak dipuji, disembah. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk jaringan doa nasional, di mana wadah untuk mempersatukan tubuh Kristus dari seluruh denominasi gereja. Kami percaya karena Tuhan yang memilih anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi pendoa bagi bangsa ini. Belum tentu semua orang yang mau Tuhan, tapi Tuhan memilih anak-anak-Mu, memilih biji matamu untuk berdoa Tuhan, khususnya di jaringan doa nasional Tuhan, yang ada di dalamnya kategorial Tuhan. Ada jaringan doa anak Tuhan, yang sudah ada 121 pos di seluruh Indonesia. Ada jaringan doa pemuda 91 pos. Ada jaringan doa wanita yang ada 414. JDW ada di seluruh Indonesia. Begitu juga JDS 250 yang sudah ada di Indonesia. Begitu juga MDK 77 pos. Dan juga Tuhan di dalam 21 regional di seluruh Indonesia yang ada. Dan kami JDW ada 32 regional. Tetapi Tuhan yang memilih kami untuk menjadi kawan sekerjamu, untuk membawa Indonesia supaya Indonesia ini boleh bersatu. Terima kasih Bapakku yang baik. Biarlah hamba-hambamu yang Kau sudah pilih ada sebagai pasnas, sebagai pasung. Di akhir dan penghujung ibadah ini kami kembalikan kepadamu segala hormat, pujian, kemuliaan, dan keagungan. Terima kasih buat pemakaian yang dahsyat bagi hamba-Mu yang memimpin pujian, memainkan musik, yang mengangkatkan tembang persembahan. Bahkan hamba-Mu yang Kau pakai hari ini menyampaikan isi hati. Bahkan semua yang berdoa berkat-Mu, kuasa, kasih, pemakaian-Mu lebih dahsyat. Bahkan semua kami yang hadir saat ini Tuhan, sebagai bentuk satu kasih yang Engkau ikat, sehingga kami dipenuhi dengan roh doa, dipenuhi dengan roh pujian, dipenuhi dengan roh penyembahan, bahkan dipenuhi dengan kebenaran firman yang utama, sehingga kami dapat menyatakan tahun rahmat Tuhan kepada setiap orang, dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu yang kekasih di Yolanda yang sudah membuka pintu hati dan rumahnya untuk kami Tuhan ada di tempat ini. Berkati kerinduannya, berkati pelayanannya, berkati seluruh anak-anak cucu menantunya dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh acara rangkaian nanti selalu berjalan seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu. Dan untuk itu kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa setelah kami Tuhan selesai ibadah, rohani kami dikenyangkan dan kami akan menikmati Tuhan hidangan itu jasmani kami. Makanan dan minuman tersedia, suci kuduskan dengan kuasa-Mu, bukan berkat-Mu atasnya sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Yang Maulah menghidangkannya, Engkau memberkati. Juga Tuhan, kami telah memberikan korban persembahan kami rupiah-rupiah yang ada. Biarlah Tuhan berkat ini menjadi jiwa yang hidup demi kemuliaan nama kami, dan kami rindu menjadi berkat di mana kami berada. Terpujilah Tuhan Gembala yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di surga dengan mengangkat tanganmu. Terimalah berkatnya, damai sejahtera daripada Bapa surgawi, dalam kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung, serta pengurapan yang mengalir dari persekutuan Roh Kudus, itulah yang dicurahkan yang melimpah ruah dalam kehidupanmu, sehingga dipakainya berdasar dalam pelayananmu, dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu, sejahtera serta ada padamu melebihi segala-galanya. Mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang kali yang kedua menyebut kita saleh-salehnya, bahkan sampai selama-lamanya, berkat ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Yolanda, kami JDR Pak DKI, kami Yolanda, ya, Christmas dan tahun baru, semua hamba-hamba Tuhan JDR Pak DKI Jakarta, semua menteri seperti haleluya. Oke, cheers. Ini orang Jawa kalau yang ini. Orang Jawa. Atau Yola langsung dikasih kamu.
Ayo Miss Festi. Leker? Oh, Tuhan berkati. Looking good. Aduh, pinter banget kau bikin. Bentar lagi tante. Silakan hambanya. Leker? Leker. Wah, luar biasa. So leker. Ya. Leker. Yes. Yeah. Pedas-pedas. Mantap. Bu Mary. Hey. Leker. Oke. Ini sohibku satu diem aja, dia nggak mau bantuin aku tadi. Udah. Halo. Mana? Oh ya. Ini aku biarin. Kak Lea. Leker. Yeah. Sebentar Ibu. Iya tuh. Silakan. Martabaknya enak. Makan dan kejar.
Iya. Tanpa gaji selalu manusia. Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manusia. Tuhan saudara kerja Tuhan selalu manusia. Ayo ditunggu kantong merahnya. Ya, saya ingatkan setiap pagi jam 5 kita bergabung berdoa bersama. Amin. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus yang rajin. Tuhan Yesus berkati. Ya, haleluya, itu saja. Sudah ini? Foto bersama. Masih lagi? Taruh aja. Ya, oke. Mau foto Bersama di mana ya? Mau joget dulu Nathan. Ya, nortor dulu. Lagu apa? Lagu apa? Buka semua ada di sini. Lagu apa? Tetap persembahan ke depan masih jalan ya Bu ya. Bapak Ibu adik semua. Oh yes. Ayo. Ya, ibu ya. Nari. Ku menari dan bersyukur. Pujimu di setiap waktu kepada Eman. Ada dalammu kalian. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selada Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
sukacitamu, sabanya Tuhan yang membuat semua sukacitamu. Marolopa peningki, nyawer dong, nyawer, aku maunya 100. Jadi nang gewet di bino ngawen dong. Memang harus tinggi ya supaya dapat semua ya. Ini aman Bu, kalau di sana kena ini. Ini kalau sudah joget mereka lupa. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah, glory, 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 puji, glory, 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 hallelujah, glory, 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 puji Tuhan. Malolobo, sendiki, menang itu, bisi, harus bagaimana, saya sebuah manukir, orang ini, untuk panggil, untuk hati, kami teman berjaya, tanpa malam, di rohaan, sarnagi, ini, untuk panggil, Tuhan, 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 kami doa siapku.
JDR 4. JDR 4. JDR 4. JDR Merdeka! Bagi sang raja, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita masuk ya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Nyanyi glory, kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. JDR 4. JDR 4. JDR 4. JDR 4. Merdeka! Bagi sang raja, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan masuk.